Hai, selamat setengah hari untuk anda semua ya. Anda sudah makan ke belum? Ya, yang ada tidak masak hari ini, mereka makan di luar ya. Ya, makan di luar ni memanglah sekali-sekala ya, menyeronokkan. Bahagia kalau kita, lebih-lebih lagi kalau kita bersama keluarga kita ya, ya kan? Ya, aku ingin berkongsi ceritalah kepada anda semua tentang makan luar ni. Makan di luar ni memang menyeronokkan ya. Lebih-lebih lagi kita bersama keluarga-keluarga kita yang tersayang. Tak kiralah anak, isteri, anak cucu dan sebagainya ya. Ataupun rakan ya. Jadi pada beberapa tahun terakhir makan di luar ni sudah menjadi bahagian dari pola hidup ya, istilahnya international yang sering digunakan adalah eating out of home ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi naiknya preferensi masyarakat ya untuk makan di luar ya. Jadi kata orang tu restoran saat ini semakin banyak ya menyediakan jumlah dan variasi makanan yang boleh dipilih lah apa saja yang kita suka lah ya. Jadi selain pada itu makan di luar ni apa kata orang didukung oleh suasana yang menyenangkan ya. Suasana yang menyenangkan, ada muzik, diiringi muzik dan hawa dingin ya. Kita tidak terasa hangat ya, hawa dingin, tempat yang bersih ya, itu dia. Jadi makan di luar ni berkaitan pula dengan asupan energi ya, kualitas diet ya dan status sosial ekonomi ya. Jadi pada remaja dan dewasa, muda, orang tua ya sebagainya, makan di luar ni kata orang berkaitan dengan asupan total energi yang lebih tinggi ya. Ya pada ekonomi lemah ya, makan di luar ni berkaitan dengan semakin rendahnya kualitas makanan ya. Jadi kata orang ni ya, bagaimanakah makan di luar ni apabila kata orang ditelisik ya, ditelisik dari segi kesihatan. Kalau kita tinjau lah dari kesihatan kita ya. Ya. Jadi mayoritas makanan yang disediakan di luar rumah adalah jenis fast food ya, fast food. Tapi tidak semualah kita makan di luar tu semestinya fast food. Kita boleh makan makanan yang segar ya, yang masak ketika itu juga kita makan. Itu ada pilihan, tidak perlulah kita makan fast food setiap hari ya. Jadi makanan-makanan tersebut memiliki kandungan energi yang tinggi yang berasal dari lemak ya. Kondisi dia berkaitan dengan erat dengan kejadian peningkatan berat badan ya, gitu kalau fast food lah ya. Jadi secara berlebihan itu makan fast food pun boleh menaikkan berat badan kita. Jadi kalau di Amerika Syarikat dan banyak negara berkembang ya, saat ini sedang banyak memiliki masalah lah epidemi terkait konsumsi makanan, misalnya macam yang ada sikit kencing manis, ada diabetes sikit kencing manis itu jadi gemuk yang ada makan fast food tu boleh menggemukkan juga, tapi tidak semualah ya. Dan penyakit jantung kerana kuantitas makanan yang meningkat kejadian darah tinggi, kencing manis, kegemukan ini harus ditekan kerana dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian ya. Kita sering makan fast food ni pun ya, kena berjaga-jagalah, jangan setiap hari lah ya. Kita bikin peraturan, kita catuklah, Yalah, anak-anak muda ni, remaja suka sekali makan fast food. Mereka kata enak, tapi jangan sering-sering lah ya. Jadi selain tinggi kalori, jadi makan luar ni juga memiliki kualitas makanan yang rendah kerana berkaitan dengan rendahnya asupan zat gizi, khususnya vitamin C, kalsium dan zat besi. Hal ini dikarenakan hanya sedikit makanan di luar ni yang mengandungi sayur dan buahan, rendahnya asupannya zat gizi berkaitan dengan kata orang defisiensi zat gizi ya. Kondisi ini mempertajamkan efek negatif dari makanan di luar ya. Tapi tidak semualah ya. Anda makan makanan yang segar, makan luar, cari makan segar dimasak ketika itu juga. Pesankan pada mereka jangan taruh bahan pengawet, jangan taruh minyak lebih, jangan taruh Ajinomoto, jangan taruh garam. Pesankan pada mereka. Namun belum banyak orang yang tahu dan menyedari akan bahayanya ya kalau kita sering-sering makan di luar ya. Itu dia.
Jadi peningkatan pengetahuan akan makanan sihat harus selalu diusahakan agar memudahkan dan membuatkan kecenderungan untuk memilih makanan yang sihat. Ketika makan di luar, selain pada itu pengetahuan akan makanan sihat yang mendorong kata orang keinginan untuk makan di luar, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang sering makan di luar rumah antara lain kerana kurangnya kemampuan untuk mempersiapkan kena kerjalah, sibuk di kantor, sibuk berniaga di luar kan. Jadi tidak punya waktu dan bila sudah pulang ke rumah kecapean, kelelahan. Itu pun kita mengerti Jadi kemampuan untuk mempersiapkan makanan di rumah ni beberapa solusi solusi yang dapat dilakukan ialah rencanakan untuk memasak secara rutin. Kegiatan memasak merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan terus menerus mulai dengan merutinkan memasak setidaknya 2-3 kali dalam satu minggu. Itu dia. Jadi mulailah memasak dengan resipi yang mudah gunakan alat memasak yang sederhana namun berkualitas. Jadi baca buku resipi dan lihatlah video memasak untuk mempelajari tekniknya Jadi pelajarilah skill dasar memotong makanan macam mana, mengenal bahan makanan dan fungsinya meningkatkan skill memasak baru secara bertahap Jadi segeralah bersihkan dapur. Dapur kita bersihkan. Begitu selesai masak kita bersihkan Jangan biarkan dapur itu berlumut dengan apa kata orang makanan yang bersepah-sepah berminyak tidak dibersihkan dan anda mengundang tikus dan lipas datang ke dapur anda. Jaga kebersihan dapur. Jadi luangkan waktu untuk menikmati makanan yang telah dimasak, untuk memahami apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Nikmat prosesnya dan jangan memaksa diri untuk menjadi sempurna Kita bikin perlahan-perlahan lah dulu itu dia. Senang saja ceritanya Jadi sarananku di sini kalau anda suka makan lauk yang berempah-rempah lah seperti lauk kari ke lauk asam pedas apa kata anda siapkan bahan-bahan rencahnya anda simpankan sudah siap bahan itu untuk 1 minggu anda simpankan dalam peti ais itu sudah terjamin sudah terjamin kebersihannya. Anda simpan dalam peti ais bila waktu sore anda pulang, anda boleh tumiskan, anda terus masak ataupun anda masak dulu Bila pagi sebelum anda belum pergi kerja, anda masak, anda sejukkan kemudian masukkan dalam peti ais. Itu juga aman Jadi kita boleh kontrol garam kita Garam. Jadi kita tidak taruh bahan pengawet, tidak taruh bahan ajinomoto dan sebagainya. Itu pun cara yang bagus. Anda lakukan rempah itu yang anda siapkan untuk 1 minggu. Jadi senang jadi pulang dari kantor dah capek-capek tak payah bikin rempah. Anda hanya tumiskan aja hanya anda tumiskan. Lepas tu boleh dimakan. Jadi tak payah sibuk meluangkan masa untuk menyiapkan rempah. Rempah tu sudah disiap, sudah ada di peti ais sebelumnya Anda lakukan untuk 1 minggu lah Jadi anda lakukan bila waktu hari minggu anda tidak kerja, anda siapkan rempah-rempah ratus yang anda nak masak apa yang anda suka lah. Ada yang anda suka asam pedas lah, rempah kari lah, lemak cili padi Jangan beli yang sudah siap, anda bikin sendiri di rumah Jadi anda boleh kontrol segala garam dan segala macamnya itu dia. Ada juga beberapa alasan mengapa seseorang memilih makan di luar daripada di rumah. Biasanya kerana ingin suasana baru kononnya tidak sempat pulang atau kerana tidak ada makanan di rumah tidak ada makan di rumah. Namun mengingatkan situasi pandemi yang belum benar-benar berakhir dan harus lebih berhati-hati saat makan di luar rumah seperti di tempat makanan ataupun di restoran Jadi bukan berarti tidak baik, namun kita ni tidak tahu bagaimana proses pengolahan seperti apa itu dia. Jadi ini ada satu tips sihat untuk makan di luar Makan di luar rumah seringkali dianggap kurang sihat.
boleh kerana pengolahannya, penambahan kandungan tertentu atau kesegarannya. Padahal tidak semualah seperti itu apa yang aku katakan tadi. Tidak semua. Ada juga dia siapkan makanan segar yang boleh dimasak ketika itu juga kita order. Jadi nyata anda tetap boleh memilih menu makanan di luar yang sihat dengan gizi seimbang. Boleh ya, itu semua boleh dilakukan. Tapi bagaimanakah caranya? Jadi ini dia ada beberapa tips tetap sihat, mesti makan tips ya yang tetap sihat meskipun makan di luar yang boleh anda ikuti, seperti memilih restoran secara cermat ya. Macam hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan restoran atau tempat makan ya. Jika ingin sihat, carilah restoran yang menawarkan menu-menu dengan memasak seperti direbus. Ini bagus ya. Yang ada restoran dia masak direbus, dia tidak tumis, dipanggang ataupun dikukus. Itulah makanya aku kata memilihlah restoran yang tertentu yang menyiapkan, mengolahkan makanan yang sihat ya, tidak berminyak apa semua. Misalnya restoran dengan menu rendah kalori seperti tumis sayur ataupun dada ayam, yang ada siapkan dada ayam. Jadi anda juga boleh memilih restoran sushi yang memiliki protein lebih sihat ya, sushi makanan Jepun dan juga usahakan memiliki carilah ya tempat yang bersih dan area yang tidak berdebu. Jangan yang di tepi jalan yang ada debu ya. Anda lihat dulu tempatnya ya. Kalau yang mengelolakan restoran tu tidak begitu bersih, hindarkanlah, anda jangan makan ya. Dan jauhkanlah keramaian, tempat yang terlalu ramai ya. Jadi selain pada bersih, aktivitas makanan anda juga akan lebih tenang kalau tempat itu bersih ya. Kurang ramai lah, yang tidak penuh sesak lah misalnya. Tapi yang kurang ramai ni biasanya tempat makanan-makanan yang mahal lah, yang lumayan orang kurang datang. Mereka cari tempat yang harga sederhana ya. Ya, kita berhati-hati jugalah ya. Kalau terlampau ramai orang, itu pun akan menyebabkan terganggunya kesihatan kita juga ya kan. Jadi pilih menu sayur, tips makan di luar ni agar tetap sihat. Jadi selanjutnya iaitu jangan dilupakan menu pendamping sayur. Sayur tu mesti ada pendampingnya. Adapun menu utama yang anda pilih, anda dapat menambahkan sayur sebagai pendampingnya. Sayur macam sayur sawi lah, kangkung lah, kobis dan sebagainya. Misalnya sayur kangkung ataupun sup. Ya, sup bagus ya. Jadi selain pada sayur, menu salad juga menarik untuk dipesan. Terlebih jika anda orang yang mengamalkan vegetarian, pergilah restoran yang ada menyiapkan vegetarian. Itu memang aman dan selamat ya. Memilih salad sebagai pendamping menu utama boleh membuat makanan anda lebih bervariasi namun tetap sihat. Itu yang penting ya. Jangan kita terburu-buru saat makan. Kita makan perlahan-lahan ya. Makan jangan sambil berbicara yang banyak, bicara yang bermasalah lah, bicara yang happy-happy enggak apa. Itu mengganggu kehazaman makanan yang kita kunyah, dia terganggu ya. Jadi tahukah anda bahawa salah satu tips ya tetap sihat meskipun kita makan di luar adalah dengan menikmati makanan yang tanpa terburu-buru. Makan perlahan-lahan bersama keluarga. Jadi mengunyah dengan perlahan ya. Jadi rupanya mampu memudahkan kita perut dalam mencerna makanan. Ada orang tu dia makan terburu-buru. Yang makanan dalam mulut itu belum lagi hancur dan hazam, dia masuk lagi makanan dalam mulut. Ini biasanya remaja-remaja lah ya, kaum Adam biasanya dia begitu. Ya, bahkan hal ini juga dapat membantu anda ya kalau kita makan cara tidak terburu-buru. Anda dalam mengontrol diri agar tidak makan secara berlebihan. Ya, kalau kita tidak terburu-buru, kita boleh mengontrol makanan itu tidak cara berlebihan. Jadi kata orang selagi kita di luar rumah, cubalah untuk menikmati menu pesanan anda sambil menyaksikan pemandangan sekitar ya. Sekitar, tak perlu tergesa-gesa sambil melihat ke kiri dan ke kanan, mencuci mata ya. Ya, itu dia. Di sini ada satu tambahan. Ya,
pesan menu buah-buahan ya. Jangan lupa pesan menu buah-buahan yang sudah disedia ada, yang sudah dipotong. Selain pada memesan sayur, anda juga dapat memilih menu berbahan dasar buah ya, seperti sup buah ataupun salad buah ya. Buah-buahan mengandungi beragam manfaat bagi tubuh ya, sehingga boleh dijadikan pendukung makanan sihat di luar rumah. Ya, itu dia. Kita makan sambil kita order buah-buah sebagai pencuci mulut. Itu kan makanan sihat ya. Mana ya, kalau kita sudah makan di luar cara makanan yang sihat seperti yang ku katakan tadi, rebusan, panggangan yang tidak berminyak. Kalau rebusan memang ada ya restoran yang menawarkan makanan yang rebusan ya, sayuran dan sebagainya yang ada ulam-ulaman ada disediakan. Anda cuma nak memilih sajalah ya, tak semuanya makanan yang kita makan fast food ya, ataupun makanan segera. Ada makanan ulaman ya, seperti yang direbus ya. Kalau kita suka rebus-rebusan ada disiapkan. Terima kasih atas waktu anda semua ya.